ada 12 caleg. Dari 12 itu 3 diantaranya kemarin itu Gen Z. Video-video para politisi yang itu memancing situasi yang keruh, jadi anak muda menjadi emosi dan sebagainya. Demokrasi kita itu cenderung mengarah ke liberal memang. Ya. Nah, kan kalau Indonesia itu paling pas kan demokrasi Pancasila. Ya. Harus anak-anak muda mungkin harus lebih mendalami tentang proses demokrasi ini ya. Artinya apa dampak dari pemilu. Karena mau tidak mau, misalnya sekarang pernah saya sampaikan bahwa partai politik itu level kepercayaan masyarakat itu rendah. Tapi harus kita sadari bahwa produk kepemimpinan di Indonesia itu lahir dari partai politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, saya Ananda Maharani. Kali ini hadir di Podcast Suara Surabaya. Dan kita akan berbincang bersama Bapak Haji Agus Cahyono SHI MHI. Beliau adalah Wakil Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur dari Partai Keadilan Sejahtera, Dapil 9. Ini kawasannya meliputi Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan juga Trenggalek. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah tentang budaya politik. Bagaimana sih membangun budaya politik yang sehat untuk pemilih muda di Jawa Timur. Tapi sebelum saya berbincang dengan Pak Agus ya, kita akan bawa dulu sebuah gambaran. Ini melihat gambaran di pemilu 2024 kawan. Jadi KPU melaporkan kalau ternyata generasi milenial dan Gen Z ini menyumbang sekitar 55% dari total pemilih. Secara nasional tentunya ini ya. Dan artinya lebih dari 110 juta suara itu berasalnya dari pemilih muda. Di tingkat provinsi sendiri, daftar pemilih tetap atau DPT Jawa Timur tercatat 31.280.418 pemilih. Yang ini tentunya menunjukkan ya kalau ternyata suara mereka dan juga perilaku politik anak muda di Jawa Timur punya bobot yang besar dalam setiap keputusan politik daerah. Nah, kita tahu sekarang kita ada di era digital ya. Daya jangkau informasi untuk pemilih muda ini sangat luas sekali. Media digital ini jadi medan utama pembentukan opini politik bagi anak muda. Tapi di satu sisi, ini membuka peluang besar untuk literasi politik. Dan di sisi lain, ini juga menjadi sebuah resiko misinformasi, polarisasi, dan juga praktik politik yang nggak sehat kalau gak diimbangi dengan kecakapan bermedia dan juga etika politik. Maka dari itu, di episode kali ini kawan, saya bersama dengan Pak Agus, kita akan ngobrol soal apa sih arti budaya politik yang sehat untuk pemilih muda di Jawa Timur, tantangan nyatanya seperti apa yang mereka hadapi, dan juga langkah-langkah konkretnya yang bisa ditempuh untuk mengubah potensi digital menjadi kekuatan demokrasi yang cerdas, santun, dan juga tentunya partisipatif. Pak Agus, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Bicara soal Gen Z, generasi milenial, budaya politik. Wah ternyata berarti yang milih jenengan kemarin juga rata-rata jangan-jangan anak-anak Gen Z yang percaya ya? Ya diantaranya. Insya Allah ya? Iya. Kita kemarin di dapil saya, itu kan ada kuota 12 kursi ya. Nah, jadi rata-rata setiap partai politik termasuk kita di PKS, itu menyusun caleg kita isi 100%. Ada 12 caleg. Dari 12 itu 3 diantaranya kemarin itu Gen Z. Jadi di antara daftar nama-nama caleg itu, bahkan mereka ada yang masih kemarin ada salah satu yang masih semester 4. Nah, dia mencalonkan diri. Ada yang dia aktivis medsos, dia sering memberikan konseling untuk anak-anak muda itu juga dicalonkan, lumayan dia suaranya itu signifikan dia. Dan dia berkampanye lewat media sosial. Itu dia, memang nggak bisa dipungkiri ya. Media sosial udah milik semua umat saat ini. Pak Agus, tapi kalau melihat ya soal kondisi budaya politik kita, ya di kalangan pemilih muda Jawa Timur, jenengan sendiri melihatnya seperti apa sih kondisi budaya politiknya anak muda Jawa Timur itu? Kemarin saat PKS itu rapat kerja wilayah, ya tanggal pekan kemarin.
salah satu sesi itu kita mengundang peneliti ya, peneliti Gen Z. Dan kita juga menghadirkan konten kreator yang dia konten-kontennya terkait dengan anak muda. Salah satu kesimpulannya begini, jadi anak muda itu tidak suka kepalsuan. Jadi misalnya kalau melihat politisi ya, ia ingin lihat politisi yang apa adanya, politisi yang jujur, politisi yang tidak sekedar pencitraan. Jadi dari situ kita bisa ya mengambil satu kesimpulan, insya Allah anak muda itu dia bagus pandangan politiknya. Jadi tidak gampang terpengaruh dengan pencitraan, tidak gampang terpengaruh dengan mungkin gebiarnya penampilan di media sosial. Ternyata dia tahu, oh ini tipe-tipe yang apa adanya, oh ini tipe politisi yang jujur. Ternyata begitu. Jadi bagus saya pikir itu. Artinya bagaimana pandangan politik anak-anak muda itu. Mereka bisa membandingkan dan juga bisa menilai begitu ya Pak? Iya kan mungkin dia bisa mengkomparasi. Kan aktivis media sosial kan bisa anak-anak muda itu ya. Iya, dia kan bisa melihat tokoh-tokoh ini di media ini, dia akan melihat track recordnya dan sebagainya. Mudah sekali bagi dia untuk melihat. Misalnya ini ada tokoh yang lagi moncer. Dia akan mudah browsing mencari bagaimana perjalanan politiknya dan sebagainya. Itu mudah bagi dia anak muda untuk mengambil data yang sebanyak dari media sosial. Tapi tidak sedikit juga anak muda yang ternyata juga apatis ya Pak ya. Meskipun saya ulangi lagi tidak sedikit berarti kan ada yang apatis. Nah, apa yang membuat ini sebagai sebuah tantangan tentunya kalau menurut Pak Agus sendiri jadi tantangan besar untuk membuat generasi muda yang mungkin masih cenderung apatis terhadap politik? Iya. Kemarin waktu rame-rame demo itu di akhir Agustus. Iya, betul. Itu kan pemicunya perilaku dari mungkin salah paham atau mungkin kurang pas lah, dalam kondisi kurang pas, ada video-video para politisi yang itu memancing situasi yang keruh, jadi anak muda menjadi emosi dan sebagainya. Dan ini saya pikir tidak boleh terjadi lagi. Jadi kita menilai juga kalau kita ingin para generasi muda itu dia cerdas berpolitik, kemudian dia berpolitik dengan baik, dengan santun, ya kita sebagai politisi lama misalnya para senior juga harus memberikan edukasi yang baik, memberikan contoh lah, memberikan contoh menjadi politisi yang baik. Sehingga tidak ada alasan bagi anak muda itu untuk apatis, untuk berpolitik. Oke, berarti tidak hanya contoh-contoh atau disampaikan secara omongan saja, tapi actionnya ya Pak ya? Ya, termasuk juga ini bagi partai-partai politik untuk tidak segan-segannya atau justru harus punya satu program unggulan menampilkan tokoh-tokoh anak muda sebagai generasi penerus. Dan saya pikir itu sudah banyak dilakukan. Sudah banyak dilakukan oleh partai-partai politik ya. Bahkan kita sadari kayak di PKS sendiri itu masih kalah dalam jumlah, ya karena kursi kita nggak banyak ya. Mungkin secara persentase kita berimbang ya, tapi karena beberapa kursi kita itu masih minim ya, mungkin banyak tokoh-tokoh muda dari partai lain. Kayak di Indrapura itu dari beberapa partai banyak anak-anak muda, bahkan mereka yang masih single-single ada dari partai-partai. Ya kalau di PKS ya ada, cuma kan ya kita ya di Jawa Timur ini tahu sendiri ya, PKS mungkin belum mampu banyak bicara. Tapi nanti ke depan insya Allah kita akan munculkan juga di event pemilu mendatang calon-calon anak-anak muda yang memang kita bukan sekedar sebagai pelengkap ya, mau kita kasih panggung nanti harapan kita. Baik. Mumpung tadi sempat disinggung juga soal ranah dari ruang digital yang sempat keruh beberapa waktu lalu itu Pak ya. Gimana kalau menurut Pak Agus sendiri membedakan antara yang namanya kritik yang konstruktif dengan ujaran kebencian di dalam ruang digital ini Pak? Ya, kita memang harus juga memberikan kegiatan-kegiatan yang untuk literasi digital. Artinya bagaimana anak muda itu satu cerdas bermedsos. Kalau dia katakanlah bikin konten atau apa ya,
harus juga belajar bagaimana etika atau batasan-batasan ketika bikin konten dan sebagainya. Kemudian yang kedua juga kita berikan satu literasi digital kepada kalangan muda untuk misalnya membedakan mana berita-berita yang baik dan mana yang hoax, ya gitu. Termasuk juga kayak mungkin Suara Surabaya. Suara Surabaya itu kan punya akun-akun media sosial juga kan. Ini kan termasuk media mainstream. Jadi ini bisa menjadi rujukan. Jadi kalau kata misalnya ada satu informasi tertentu, mungkin anak muda bisa mencari sumber yang kredibel. Mungkin buka media akunnya Suara Surabaya. Itu akan bisa melihat ini berita ini ternyata benar. Berita ini ternyata tidak. Dan ya kadang gini, ada satu kondisi kalau orang bikin konten biar viral itu harus ada yang sesuatu gitu. Sehingga kadang-kadang cenderung dilebih-lebihkan. Contoh, misalnya lagi ada bencana. Bencana saja ini nggak terlalu besar, tapi dia upload bencana yang dahsyat bahkan di luar negeri, di insert untuk seolah-olah itu terjadi di Jawa Timur misalnya. Iya. Kalau itu kan udah bohong ya Pak. Ya itu kan misalnya merugikan ya, tapi tidak memberikan informasi. Dan itu kadang-kadang kita jumpai di media sosial itu. Dan saya pikir bagi anak muda tidak sulit ya. Tidak sulit untuk misalnya dia mencerna informasi, ini benar, ini enggak. Atau anak muda akan dengan mudah bisa mencari sumber berita mana yang bisa dipercaya. Untuk anak muda saya pikir enggak ada problem itu. Ya. Nah, kalau bicara soal indikator tentang budaya politik, terutama mungkin di Jawa Timur kita bicaranya. Kalau budaya politik ini sudah berjalan dengan sehat dan dewasa itu yang seperti apa Pak? Kalau boleh diindikasikan, indikatornya seperti apa? Ya satu kita misalnya produk, bisa kita lihat produk demokrasi. Ya produk demokrasi. Salah satunya wakil-wakil rakyat yang terpilih adalah wakil-wakil rakyat yang kredibel, wakil-wakil rakyat yang kompeten. Itu salah satu ya indikator. Kemudian juga partisipasi pemilih. Ketika mendekati angka 100%, mungkin di angka 80, 85, syukur karena 90%. Lah itu berarti indeks demokrasinya bagus. Kemudian juga salah satu indikator lain tentang minimnya kecurangan, kemudian kampanye hitam, kemudian kerusuhan seputar pemilu, termasuk juga sengketa. Kalau pemilu itu berjalan baik, tidak ada sengketa. Sengketa muncul kan karena ada indikasi kecurangan. Jadi karangan pemilih, calon, termasuk juga penyelenggara pemilu, kalau semuanya kredibel, kompeten, saya pikir itu akan menjadi bagian daripada indikator pemilu kita itu berkualitas. Nah terus Pak Agus, gimana Bapak ini juga menilai dampak media sosial kita sekarang ini ya terhadap yang namanya polarisasi sama perpecahan di kalangan anak muda? Ini fakta kan Pak sekarang ini ya, gimana Pak? Ya memang tidak bisa kita pungkir ya bahwa dunia digital itu punya sisi yang luar biasa. Mungkin bisa diibaratkan seperti pedang ya. Tergantung siapa yang memegangnya. Untuk apa pedang itu? Bisa menjadi satu hal yang sangat bermanfaat tapi juga bisa berdampak fatal media sosial itu. Kan kemarin misalnya kita mengikuti informasi di beberapa negara lain. Itu kan cukup dengan media digital itu untuk menggerakkan massa, bahkan untuk memprovokasi. Makanya kita juga di Pemprov Jatim juga kita kerjasama sama Kominfo itu bagaimana juga memberikan literasi digital, bagaimana digital itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bahkan kalau punya otoritas, mungkin Kominfo itu punya otoritas di Jawa Timur misalnya, kalau ada akun-akun atau media yang memberikan konten yang provokatif kan bisa memblokir dan sebagainya. Tapi untuk Jawa Timur ini kan kita di Kominfo cuma punya wewenang di lingkup Pemprov saja. Jadi mungkin websitenya Pemprov, terus dengan media-medianya.
yang di bawah kewenangan Pemprov itu yang menjadi kewenangan Kominfo ya. Harapan kita juga ada mitigasi kalau misalnya ada indikasi penyalahgunaan media sosial untuk perpecahan, apalagi sampai kerusuhan, lah itu yang berwenang harus melakukan langkah-langkah strategis. Tapi saya pikir untuk mitigasi lebih baik, jadi pendidikan kepada anak muda bagaimana bermedsos dengan bijak, ya mereka punya literasi cukup lah ketika dia bermedsos, gitu. Tidak asal like, share, kan. Betul. Kalau bicara soal DPRD Jatim sendiri, Pak Agus ya, saya pengen tahu seperti apa di DPRD Jatim ini kerjasama kolaborasinya dengan KPU, Bawaslu, dan juga mungkin komunitas-komunitas untuk bisa menekan yang namanya potensi misinformasi politik, Pak. Seperti apa? Oh iya, kebetulan itu kan mitra komisi saya. Oh iya, di Komisi A itu Komisi kan mitranya penyelenggara pemilu, seperti KPU. Kemudian Bawaslu, itu menjadi mitra kita. Biasanya kita sering juga kumpul bersama diskusi, apalagi kalau sudah mau menjelang pemilu, itu kita sering berkoordinasi, termasuk juga ketika kita menyusun anggaran, itu kan ada juga anggaran-anggaran untuk sosialisasi. Misalnya KPU, Bawaslu memberikan sosialisasi kepada masyarakat luas, bagaimana mereka bisa berpartisipasi maksimal, termasuk juga untuk generasi muda. Itu menjadi poin ya, biasanya poin pembicaraan kita untuk bisa kita anggarkan juga untuk KPU, juga untuk Bawaslu. Gitu. Jadi kalau secara kerjasama sudah sangat dilakukan. Iya, karena pembiayaan pemilu itu kan hibah ya. Hibah dari Pemprov Jatim kepada KPU, termasuk juga kepada Bawaslu. Jadi itu kerjasama real kita ya, termasuk poin bagaimana kita bisa mendapatkan hasil demokrasi yang baik ya. Nah, itu diskusi kita juga dengan KPUD dengan Bawaslu. Juga termasuk misalnya proses bakal calon, kemudian mensosialisasikan bakal calon, bagaimana bakal calon itu bisa diketahui oleh publik, sehingga istilahnya tidak ada kata milih kucing dalam membeli kucing dalam karung. Membeli kucing dalam karung. Itu memang beli kucing itu dalam karung tak biasanya? Enggak, langsung Pak. Lah ya, kalau beli kucing kan biasanya kan di kandang kucing. Iya, enggak ada kan yang di dalam karung. Nah, kalau beli dalam karung kan makanya tuh jadi salah nanti ya, enggak tahu. Jadi diskusi kita itu mulai dari calon bisa diketahui oleh publik, termasuk juga publik akan bisa melihat, oh ini kira-kira calon kompeten atau dia di bidang keilmuan apa. Termasuk juga kita diskusi untuk mengawal tahapan-tahapan pemilu, mulai dari DPT ya, kemudian warga yang belum terdaftar, sampai nanti kesiapan misalnya surat suara dan sebagainya, distribusi dan sebagainya, sampai dengan berbicara seputar nanti bagaimana meminimalkan kecurangan dan sebagainya. Itu bagian dari diskusi kita dan kolaborasi kita antara DPRD dengan penyelenggara pemilu atau pengawas pemilu ya. Oke, kalau bicara soal bentuk regulasi Pak Agus ya, ataupun juga mungkin kebijakan yang dianggap paling efektif untuk bisa melindungi terutama para pemilih muda kita dari politik uang dan juga manipulasi informasi itu seperti apa? Kalau regulasi seputar pemilu memang sudah ada ya kan, itu produk-produk pusat ya. Produk-produk pusat. Kalau terkait dengan pengawalan kepada generasi muda ya, generasi muda terkait dengan apa lagi dampak mungkin manipulasi dan sebagainya. Sebenarnya kalau regulasi kita itu cukup ya, regulasi kita itu cukup. Tinggal mungkin pengawasannya yang perlu ditingkatkan atau soal budaya, budaya pemilu, seputar pemilu. Kayaknya misalnya orang menilai kayak money politik itu ya beragam mensikapinya. Ada itu wajar, itu budaya. Ada memang harapan kita yang terutama anak-anak muda
apalagi pemilih pemula, itu harapan kita ya lebih berpolitik lebih cerdas, tidak terpapar ya Iming-iming. ya tidak Money politik. budaya lama Ya, ya, ya. budaya lama. Termasuk memang ini ya demokrasi kita itu cenderung mengarah ke liberal memang. Ya. Nah, kan kalau Indonesia itu paling pas kan demokrasi Pancasila. Iya. Termasuk ini ada gagasan ya. Ini kan ranahnya DPR RI ya. Iya. Salah satu yang bikin pemilu kita itu agak brutal terkait dengan sistem terbuka. Sistem terbuka artinya sistem terbuka dengan suara terbanyak. Itu akhirnya partai politik akan mencari calon yang mungkin poin kompetensi itu nomor sekian. Yang dicari adalah popularitas dia, jaringannya Suara dia, terbanyak. sumber daya calon itu, soal kompetensi nanti dulu. Nah, untuk apa? Target kursi partai politik. Lah ini tantangannya ya. Sehingga pemilu itu akhirnya cenderung ke arah brutal, akan menggunakan segala cara. Sehingga orang-orang yang berkarir di partai politik ya, dia menjadi politisi tulen, biasanya kalah bermain di situ. Ya kalah bermain dengan caleg-caleg yang ia lahir dari misalnya sosok pengusaha atau tokoh masyarakat yang pendatang baru ya. Ini lagi digagas bagaimana kembali kepada sistem tertutup ya, pakai nomor urut, sehingga partai politik lebih bisa untuk memprioritaskan kader-kadernya yang memang siap tampil di panggung politik. Itu salah satu variabel untuk mengembalikan bagaimana demokrasi kita itu lebih baik. Sehingga nanti juga misalnya generasi muda akan melihat ya, kalau partai itu sudah melakukan persiapan untuk calon wakil dari parpolnya baik, itu kan kepercayaan publik akan meningkat ya. Kalau partai politik menghadapi sistem terbuka, dia akan mencari caleg-caleg yang pokoknya yang siap mendulang suara sebanyak-banyaknya. Nah, ini poin yang lagi menjadi PR dan pemikiran, tapi nggak tahu nanti gimana endingnya ya, kita tunggu saja. Karena banyak variabel, misalnya undang-undang ini mau direvisi atau mau diganti tidak, itu tergantung banyak hal. Ya, betul. Nah, kalau kayak kita di daerah kan nunggu aja, itu regulasi pemenangnya sana DPR RI sama pemerintah pusat. Oke, kembali kalau kita ngomongin soal Jawa Timur ya Pak ya. Ini balik kalau kita masih melihat potensi pemilih muda yang jumlahnya kan besar banget di Jawa Timur. Nah, Bapak sendiri ngelihatnya gimana sih potensi kawan-kawan muda kita di Jawa Timur ini sebagai motor perubahan politik nantinya? Ya, jadi anak muda nanti harapan kita tampil menjadi calon. Jadi anak-anak muda silakan maju jadi calon legislatif. Nah, gitu. Dan kita di PKS siap memberikan panggung kepada anak muda. Ya, ini kaderisasi juga ya Pak ya? Ya termasuk ini di forum podcast Suara Surabaya ini ya, saya menginformasikan kepada Gensi anak muda di Jawa Timur yang mau berkarir politik lewat PKS, silakan. Ya, silakan, nanti akan kita kasih panggung. Silakan mau memilih dapil mana, apa ke RI, ke DPRD provinsi atau kabupaten kota ya. Nah, kita akan siap memberikan panggung karena salah satu kita di program partai kita adalah memunculkan generasi muda menjadi calon penerus pemimpin bangsa. Gitu. Oke, baik. Ini termasuk panggilan juga dan kaderisasi yang memang harus dilakukan juga ya Pak ya. Karena kalau ngelihat kan contohnya sekarang kalau di luar negeri udah banyak pemimpin-pemimpin muda, wali kota yang usianya masih milenial. Udah benar-benar apalagi di Amerika, di Belanda, wah, itu kan kemarin lagi happening. Indonesia kayaknya waktunya nih sekarang ya, di pemilu tahun depan ya Pak. PKS siap berarti ya? Oh siap. Oke, nah ini bicara soal anak-anak muda lagi. Kadang seringkali itu kita tahu Pak ya, ada kesalahan-kesalahan umum yang mungkin dilakukan oleh anak muda ketika mereka terlibat yang namanya diskusi politik. Nah, kalau Anda melihatnya sendiri, ini apa yang perlu diperbaiki sih dari teman-teman muda kita supaya ketika berdiskusi politik ini mereka tidak sampai mungkin melakukan kesalahan, penafsiran ataupun yang lainnya? Iya, yang pertama harus ini ya, anak-anak muda mungkin harus lebih mendalami tentang proses demokrasi ini ya. Artinya apa dampak dari pemilu? Karena mau tidak mau, misalnya sekarang
pernah saya sampaikan bahwa partai politik itu level kepercayaan masyarakat itu rendah. Tapi harus kita sadari bahwa produk kepemimpinan di Indonesia itu lahir dari partai politik. Ya. Mau tidak mau harus kita sadari itu. Dan ini harus juga dipahami oleh anak-anak muda. Jadi pemimpin-pemimpin Indonesia itu lahir dari produk demokrasi dan itu lahir dari partai politik, mulai dari anggota dewan, bahkan presiden juga rekomendasi dari partai politik, kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, itu juga produk dari mau nggak mau dari partai politik. Maka kalau sekarang katakanlah ada kurang percayaan kepada partai politik, saya harap anak muda bukannya membenci partai politik, tapi justru harus menjadi tokoh-tokoh muda yang memperbaiki. Termasuk nanti ke depan ketika harapan kita mampu tampil di panggung demokrasi jadi politisi muda dengan pikiran yang fresh, belum terkontaminasi oleh banyak kepentingan, dia menyuarakan nilai-nilai idealisme untuk memperbaiki demokrasi. Harapan saya begitu untuk anak-anak muda ini. Oke. Jadi ketika saat ini mungkin teman-teman muda kita yang belum masuk ke ranah atau ke kancah parpol itu bersuara di media sosial, harapannya tidak hanya bersuara di situ tapi ambil panggungnya. Ambil panggungnya, betul. Ambil perannya. Betul. Oke, baik. Dan ini juga sering sekali gitu ya, kita melihat anak-anak muda itu kan aktif banget tadi saya bilang di media digital, media sosial. Tapi mungkin masih sedikit atau peran partisipasinya masih kurang secara langsung ketika mungkin mereka ada di forum-forum politik atau mungkin diuji dengar pendapat dan segala macamnya. Gimana supaya mereka ini tertarik Pak untuk ikut juga seperti forum politik yang diadakan secara live, secara langsung ataupun juga uji dengar dari anggota dewan dan segala macamnya. Pertama saya pikir yang sekarang kan ada juga ya anak-anak muda yang di panggung politik ya. Seperti di Indrapura itu ada anak-anak muda. Itu mungkin lebih banyak dia tampil. Orang-orang tua kayak mungkin saya juga harus mulai tahu diri ya. Jadi anak-anak muda suruhlah tampil gitu. Dan saya pikir dengan kita podcast ini kan juga untuk 120 anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Itu kan diantaranya juga mereka anak-anak muda. Ini kesempatan ini kita memang salah satu cara kita untuk memunculkan anak muda supaya para pemilih pemula anak-anak muda itu juga ada greget. Jadi orang-orang tuh politisi yang sudah kolonial istilahnya, orang sudah tua-tua ini harus tahu juga harus memberikan panggung kepada anak-anak muda ya demi kebaikan bangsa kita. Oke, kalau boleh disebutkan bentuk kontribusi paling sederhana deh yang bisa dilakukan sama anak-anak muda nih Pak Agus ya untuk bisa memperbaiki kualitas demokrasi di daerahnya masing-masing deh. Ya mungkin ada beberapa program ya mungkin di PKS juga mungkin di partai-partai politik lain. Ada beberapa tema-tema misalnya tulisan-tulisan anak muda, semacam lomba yang karya tulis bagi anak-anak muda bagaimana tentang demokrasi, memperbaiki demokrasi, termasuk apa peran yang anak muda, termasuk kita di partai politik juga lagi belajar apa yang sebenarnya diinginkan anak-anak muda tentang politik ini. Kadang-kadang kita ada jurang pemisah ya antara pola pikir orang tua dan pola pikir anak muda. Jangan sampai nanti senior-senior di partai politik ini mengambil satu kebijakan atau narasi politik yang tidak nyambung dengan anak muda. Nah, ini kita di PKS sendiri juga lagi belajar. Makanya tadi saya sampaikan di Rakerwil itu kita mengundang anak muda juga, tokoh pemerhati tentang Gen Z kita undang untuk berbicara bagaimana anak muda sekarang, bagaimana pandangan politiknya, bagaimana pandangan dia terhadap parpol dengan tokoh-tokoh politisi yang ada ini lagi kita. Jadi harapan kita partai politik itu benar-benar menjadi sekolahnya anak muda, menjadi produsen pemimpin muda, harapan begitu ke depannya. Gitu. Baik, yang terakhir dari Pak Agus untuk seluruh pemilih muda di Jawa Timur, pesan ya dari Pak Agus supaya kami, kawan-kawan semuanya bisa membangun budaya politik yang sehat dan cerdas. Silakan. Baik. Pada anak-anak muda yang saya banggakan di seluruh Jawa Timur, ambillah peran berpolitik dengan sebaik-baiknya karena masa depan bangsa itu ada di tangan kalian semua. Baik, terima kasih ya Pak Agus. Terima kasih juga sudah
ngobrol santai bareng Oke. sama saya. Dan kawan juga terima kasih sudah menyimak perbincangan saya bersama dengan Bapak Agus Cahyono. Ini menjadi sangat jelas bahwasanya pemilih muda itu bukan lagi sekedar penonton dalam proses politik, dan mereka bisa dibilang sebuah kekuatan dari penentu masa depan bangsa bahkan Jawa Timur. Dengan jumlah yang mendominasi pada para pemilih muda dan juga kemampuan digital yang dimiliki yang semakin matang, dan kita tahu generasi muda ini bakal punya peran strategis untuk membangun budaya politik yang lebih sehat, transparan dan juga berkeadaban. Semoga ya obrolan ini membuat kita jadi ingat bahwasanya yang namanya politik yang sehat itu dimulai dari kesadaran bersama untuk bisa berdialog dengan santun, berpikir kritis dan juga bergerak dengan integritas. Dan untuk seluruh pemuda yang ada di Jawa Timur termasuk saya, masa depan provinsi ini ada di tangan kita, ada di tangan Anda. Jadilah generasi yang bukan hanya melek politik tapi juga membangun budaya politik yang memberikan harapan. Sampai jumpa di episode Podcast Suara Surabaya selanjutnya. Saya Ananda Maharani, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.